Pemirsa Intens Investigasi, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh suami mendiang Lina Jubaedah, Teddy Pardiana, untuk putrinya, Bintang, ternyata ditolak Pengadilan Agama Bandung. Majelis Hakim memberikan putusan niet ontvankelijke verklaard NO atau menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Adapun alasan penolakan Majelis Hakim lantaran ada kekeliruan prosedur dalam pengajuan perkara yang dilakukan oleh Teddy. Menurut Hakim, sengketa mengenai penetapan ahli waris dalam kasus ini tidak bisa diselesaikan melalui jalur permohonan karena berpotensi menimbulkan sengketa dan seharusnya perkara tersebut diajukan dalam bentuk gugatan. Lantas apa langkah yang akan dilakukan Teddy demi mendapatkan hak waris Bintang? Apa pesan Manohok Sule untuk Teddy? Dan benarkah Sule sempat kehilangan pekerjaan lantaran kisruh rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, perseteruan hukum antara Sule dan Teddy Pardiana kini berujung pada penolakan dari Pengadilan Agama Bandung. Kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati, menjelaskan bahwa permohonan penetapan ahli waris ditolak oleh Majelis Hakim karena perkara tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan. Pasalnya masih terdapat sengketa terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Menurut Wati, status ahli waris sebelumnya juga telah dibantah oleh pihak termohon, yakni dari kubu Sule. Tim berbaca penjelasan kuasa hukum Teddy. Untuk hasil sidangnya pun, ini kan penetapannya di NO ya, alias tidak diterima, dengan alasan bahwa seharusnya yang kami ajukan itu berbentuk gugatan, karena ada persengketaan penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan ada masalah terkait objek yang didalilkan atau dibantah oleh termohon. Harusnya bentuknya gugatan karena ada sengketa waris dan adanya sengketa penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris gitu. Diperiksa ya terkait pokok perkara, ini di NO itu hanya dari eksepsi dari termohon di NO. Karena apa? Karena ini bentuknya seharusnya bukan permohonan, tapi gugatan. Kalau misalkan kembali lagi ya, kita flashback ke belakang. Kalau untuk duduk bersama di tahun 2021 pun kami sudah mengajukan. Sudah ada beberapa kali pertemuan pada saat itu. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya mediasi atau kita tempuh secara non litigasi itu kan kembali kepada para pihak ya, apakah sepakat atau tidak. Dan buntut dari penolakan tersebut, kuasa hukum Teddy Pardiana mengaku kini tengah mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya masih membuka kemungkinan untuk banding atau kembali mengajukan gugatan dengan menyertakan objek yang masih menjadi sengketa. Berikut penjelasannya. Kalau Kang Teddy sendiri sih nggak ada masalah ya, istilahnya memang yang namanya kita berupaya itu kan memang hasilnya mau baik atau buruk itu kan kita kembalikan lagi ya kepada Allah ya. Kalau istilahnya hasil apapun ya kita tetap terima. Nah kalau untuk upaya hukum sendiri, nah nanti kami masih mikir-mikir ya, nanti pertemuan hari Senin depan apakah akan mengajukan upaya banding ataukah akan mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan atau petunjuk dari majelis hakim bahwa seharusnya ini yang diajukan itu adalah berbentuk gugatan dan ada objek yang dijadikan sengketa warisnya itu. Namun di sisi lain, kuasa hukum Teddy Pardiana menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja mengajukan permohonan, bukan gugatan, karena tidak sedang mengejar objek harta warisan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan semata untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga legalitas. Jika sejatinya Teddy serta Bintang memang merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Lina Jubaedah. Berikut pernyataannya. Ini di NO itu hanya dari eksepsi dari termohon di NO
Karena apa? Karena ini bentuknya seharusnya bukan permohonan, tapi gugatan. Kemudian termohon mendalilkan lagi eksepsi bahwa ini seharusnya ada objek gitu kan, ada objek yang dibagikan. Sedangkan kami dari awal mengajukan permohonan, ini kan kami tidak mengajar objek waris. Jadi hanya sebatas untuk kepastian hukum dan legalitas bahwa Kang Teddy dan Bintang menjadi ahli waris dari almarhum, itu aja sih. Kuasa hukum Teddy Pardiana juga menjelaskan bahwa proses hukum terkait perkara tersebut memang membutuhkan waktu cukup panjang, yakni sekitar 6 bulan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Berikut pernyataannya. Kita berbicara kepada waktu, ini memang udah standar atau SOP dari Mahkamah Agung. Jadi untuk bentuk penyelesaian gugatan atau permohonan di pengadilan tingkat pertama itu kurang lebih 6 bulan. Memang aturannya seperti itu, kurang lebih 6 bulan, karena memang di sini akan ada acara pemanggilan para pihak, mediasi selama 1 bulan, terus nanti ada jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Jadi memang ini udah standar SOP dari Mahkamah Agung. Sementara itu, di tengah proses permohonan waris yang diajukan Teddy Pardiana kepada keluarganya, Sule justru terlihat menikmati waktunya di Thailand. Momen itu diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Berikut postingan Sule di media sosialnya. Menanti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Teddy demi mendapatkan hak waris Bintang? Lalu apa pesan menohok Sule untuk Teddy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, saat ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Sule tegas menyayangkan gugatan perdata yang diajukan Teddy Pardiana ke Pengadilan Agama Bandung. Menurut sang komedian, waktu dan tenaga Teddy seharusnya bisa digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah. Di sisi lain, Sule menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan apabila Bintang nantinya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lina Jubaedah. Namun ia menilai seluruh keputusan tetap berada di tangan majelis hakim. Tapi Sule juga mengingatkan Teddy, apapun hasil persidangan nanti harus diterima, termasuk jika majelis hakim memutuskan Bintang tidak masuk sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya. Ya baguslah, gentle lah. Artinya di kesibukan yang begitu padat, Iki masih mau lah gitu. Ibaratnya sebetulnya kan ini ngeluarin energi lah ya. Kalau menurut saya sih, menurut hemat saya, daripada ngurusin hal gini kan mendingan kerja kan. Jadinya kan kasihan itu loh. Maksudnya Iki yang lagi kerja terganggu, kenapa nggak dia juga sama kayak Iki kerja, hidupi anaknya. Semuanya nanti yang memutuskan itu adalah majelis hakim. Nanti kalau kata majelis hakim, iya Bintang masuk ke dalam ahli waris, ya tidak apa-apa. Itu kalau misalkan tidak pun ya sudah, mau gimana lagi. Nanti artinya kita tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Yang memutuskan tetap majelis hakim, makanya nanti akan ada sidang kembali nanti yang akan diurus sama pengacara. Lagi-lagi, Sule juga mempertanyakan alasan Teddy Pardiana yang hingga kini masih ngotot memperjuangkan status ahli waris untuk Bintang. Menariknya, Sule juga menyinggung soal harta milik Teddy sendiri yang dinilai tak pernah dibahas.
Sementara terkait uang 500 juta rupiah yang disebut sebagai hak Teddy, Sule menilai hal itu bisa langsung diminta kepada Rizky Febian. Namun menurutnya, Teddy juga harus mengembalikan uang 5 miliar rupiah milik putranya sehingga tinggal dipotong dengan nominal tersebut. Kini, Sule mengaku memilih buka suara agar tak ada lagi pihak lain yang menjadi korban kelicikan Teddy di kemudian hari. Kan jadi pertanyaan, kenapa kekeh minta ditetapkan ahli waris gitu, sedangkan harta dari dia apa? Kalau toh memang sempat dulu berbicara ada uang 500 juta katanya punya dia itu kan, dan itu juga dari istrinya yang di Amerika itu. Ya tidak apa-apa, yang penting kalau ibaratnya dibalikan yang 5 miliar itu Iki berarti 4,5 miliar, ya udah 500-nya ambil. Selesai. Beres. Nah, terus surat yang penyawangan dan juga surat ruko kemana? Kita mau nyalahin siapa di situ? Sedangkan Septibo kuncinya awal yang megang dia. Kan udah tahulah dari asistennya gimana, sebelum menikah pun ATM udah dipegang. Sebelum menikah loh, ATM udah dipegang. Bagaimana? Kenapa saya berbicara seperti ini kan supaya tidak ada korban lagi. Menurut hemat saya mendingan udah urus anak gitu ya. Untuk perkara yang hal yang lain-lainnya ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Menepikan pesan menohok Sule untuk Teddy. Lantas benarkah Sule sempat kehilangan pekerjaan karena konflik rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sule pada akhirnya juga mengungkap alasan dirinya memilih diam selama 6 tahun soal rumah tangganya. Meski dihujat dan difitnah sebagai pihak yang mengkhianati sang istri, Sule mengaku sengaja bungkam demi menjaga perasaan anak-anaknya. Tak hanya menahan sakit hati, ia bahkan rela kehilangan sejumlah pekerjaan karena fitnah yang beredar. Namun kini, Sule merasa harus bicara setelah Teddy Pardiana kembali mengungkit soal warisan. Dengan menjadikan Bintang sebagai tameng, menurut Sule, warisan Lina Jubaedah bukan hanya untuk 1 orang, melainkan ada 4 anak lainnya yang juga sama-sama memiliki hak atas warisan peninggalan ibu mereka. Kasihan dia, harus dilihat, jangan kasihan-kasihan. Perjalanannya dia itu gimana? Dia datang itu posisi kita masih rumah tangga. Itu yang harus kita tekankan. Kan dulu ketika saya dibully, saya disangka selingkuh, saya ya apapun itu, dihujat lah. Kan netizen tidak tahu, makanya menghujat saya. Nah itu saya tutupin pada waktu itu. Saya tutupin rapat-rapat selama 6 tahun. Nah kenapa sekarang muncul lagi? Ya terpaksa saya akan membuka. Ya saya juga harus membela diri lah. Sudah cukuplah saya 6 tahun dihujat sampai saat ini. Sampai pekerjaan saya hilang beberapa gitu ya. Karena mungkin orang melihatnya ya saya seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa. Ya udah ini udah terjadi. Cuma untuk saat ini mungkin masa saya harus diam terus, dan saya berbicara begini kan karena di situ ada hak anak saya. Kalau mau saya kan dari dulu saya kalau tidak respect sama anak-anak, saya tidak menghargai anak-anak, saya udah laporin dua-duanya pasal perzinahan. Bisa kok waktu itu, iya. Ya kenapa saya tidak dan saya diam? Ya udah, karena saya tidak mau aibnya terbongkar gitu loh. Tapi kan kalau terus-terusan dia begini seperti ini, kan saya juga mau nggak mau akhirnya. Bukan berarti saya karena saya dihujat dulu akhirnya saya ngomong, enggak. Kalau dia tidak seperti ini saya tidak akan membuka juga. Ngapain? Sesuatu yang sudah berlalu, sakitnya sudah berlalu walaupun masih teringat-ingat. Ya. Jadi jangan salahkan saya. Ya orang-orang juga, netizen juga udah tahu kok.
tidak masalah juga saya membuka seperti ini, dan ternyata orang-orang juga baru tahu ternyata, ya kan? Kalau saya jahat dari dulu, ketika penggerebegan, kan itu ada videonya, bukti video, sama keluarga almarhumah, sama Iki, sama istrinya yang di Amerika. Jadi apalagi yang mau dibantah? Dibilangnya tidak selingkuh, gimana sih? Tidak selingkuh, orang udah satu rumah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.